Apakah boleh orang yang dulunya ahli maksiat lalu taubat terus dia menjadi imam di masjid? Ya, jadi seseorang yang pendosa itu tidak menjaganya untuk menjadi orang soleh, tidak mencegahnya untuk menjadi seorang imam, tidak mencegahnya untuk menjadi seorang suami, tidak mencegahnya menjadi seorang presiden, enggak ada gitu. Masa lalu itu tidak menentukan masa depan, ya, dari segi ini, dari segi hukum dan sebagainya, enggak. Nah, masa lalu udah ada di madoh fat, yang sudah berlalu gitu, masa diingat, jadi tidak menentukan yang akan datang. Nah, jadi itu dalam agama seperti itu. Sehingga asalkan dia itu memenuhi syarat untuk menjadi imam, walaupun dulunya itu adalah seorang yang ahli maksiat, enggak jadi masalah gitu. Cuma memang ada sebuah ketentuan agama yang terkait dengan kesunahan untuk menjadi seorang imam. Di antaranya imam yang sunnah untuk dijadikan seorang imam itu adalah imam yang disenangi, yang dicintai, yang dijadikan sebagai tauladan bagi makmumnya. Gitu. Kalau seumpama dia itu ada seseorang yang dulunya pendosa, bisa jadi ada mereka di antara makmum, di antara jamaah yang tidak suka dengan dia. Nah, itu menjadinya dia itu imam bisa jadi bukan yang terbaik gitu. Yang terbaik itu adalah imam yang disukai. Nah, sehingga kalau semua ada imam semacam itu, ya tunjukkan kepada mereka bahwasanya dia sudah baik, bukan seperti yang dulu lagi. Sehingga dia itu kemudian dengan menampakkan kepada mereka semuanya, lambat laun apa yang mereka ketahui selama ini akan tergerus juga. Nah, ketika sudah tergerus, maka dia itu akan menjadi imam yang terbaik kemudian. Dan itu adalah sebuah langkah-langkah yang diperintahkan dalam agama. Untuk apa? Untuk menunjukkan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu adalah saksi bagi manusia yang lainnya. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika datang sebuah jenazah lewat, maka sahabat-sahabat Nabi mengatakan, oh Masya Allah, itu jenazah yang lewat itu orangnya baik, saya tahu sendiri, dia termasuk ahli surga dia. Apa kata Nabi SAW? Wajabat. Lalu ada lagi jenazah yang kedua datang, oh ini orang tidak baik, ini orang suka memaki orang, ini suka mengata-kata itu tangganya sebagainya. Kata Nabi SAW, wajabat. Maka kemudian sahabat Nabi yang ada di sampingnya itu dia bertanya, ya Rasulullah, ma wajabat? Apa wajabat? Engkau katakan wajabat. Setiap lewat jenazah kamu katakan wajabat. Maka dikatakan, jenazah yang pertama engkau katakan itu orang baik, dia pantas untuk berangkat surga, wajabat, dia berhak berangkat surga. Orang yang kedua kamu katakan ini orang tidak baik, pantas untuk berangkat neraka, maka dia termasuk ahli neraka. Nah, kenapa? Allah Ta'ala menjadikan kita semua ini sebagai antum syuhada Allah ala ardi. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di atas bumi, di muka bumi ini. Sehingga apapun yang kita saksikan kepada seseorang itu akan menjadi saksi nanti kelak di hari kiamat. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk menunjukkan diri kita itu kepada sesama yang terbaik. Nah, kenapa? Malu Allah Ta'ala. Kalau kita itu menampakkan kebaikan terus, ya, menampakkan terus, karena munafik sama mukmin itu beda, gitu ya. Nah, kalau munafik itu sesekali, ketika depan orang dia itu berbuat, tapi ketika di belakang enggak, lain gitu. Suatu waktu dia begini, suatu waktu ketemu di tempat yang lain itu lain. Nah, tapi kalau mukmin enggak, dimanapun dia berada, bagaimanapun situasinya tetap dia itu seperti itu. Itu diantara perbedaan antara mukmin dengan munafik. Nah, sehingga kalau seumpama ada seorang yang di dalam pandangan semua orang baik semua, tapi ternyata ini orang di balik apa yang tampak kepada manusia, dia ini orang pendosa kepada Allah Ta'ala. Misalnya Allah Ta'ala itu malu untuk mengazab orang semacam itu. Kenapa? Sudah terkadung di dalam pandangan orang lain itu ini orang baik. Nah, sampai sebegitunya disampaikan seperti itu. Oleh karena kita itu dituntut untuk menjadi seseorang yang tampil kepada orang lain itu dalam keadaan orang itu berprasangka baik pada kita. Kenapa? Karena kita bantu mereka untuk menyaksikan kita dengan kebaikan. Jangan bantu mereka dengan kita melakukan sesuatu yang disaksikan oleh mereka, akhirnya mereka menyaksikan kita dengan tidak baik. Jangan. Jadi misalnya apa? Kita pakai tato. Ustadz pakai tato, kan nggak pantas itu, gitu. Enggak, ini tato dihapus, kok bisa dihapus, Ustadz? Bukan paten. Iya, tapi kan nggak pantas. Nanti ada yang menyaksikan atau sudah kadung menyaksikan, oh ini Ustadz, lo kok pakai tato sih? Gitu. Salah satu contohnya begitu, gitu. Jadi kita jadi image yang tidak baik. Sebabnya apa? Sebabnya kita sendiri. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taga fi mawqi'it tuhmah, fa idza tahmaka an-nas wa anta fiha fala tulumanna illa nafsak.
Nah, jadi kata Sayyidina Umar, jangan kamu itu berada di dalam persangkaan orang, di tempat persangkaan orang. Kalau kamu berada di tempat itu, lalu kamu disangka orang yang tidak, jangan salahkan mereka, salahkan diri kamu sendiri. Karena apa? Karena kita ini adalah tempat pandangan orang. Baik tidaknya kita selalu dipandang. Nah, oleh karena itu, maka lebih baik kita dipandang oleh orang dengan kebaikan, supaya Allah juga memandang kita dengan kebaikan. Walaupun kita melakukannya bukan karena manusia, tapi karena Allah SWT. Nah, semoga kita semuanya termasuk yang selalu dipandang oleh orang lain dengan kebaikan, sehingga kita juga dipandang oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan pula. Dan semoga mudah bagi kita dengan kita itu menjalani, ya, kita mengkonsumsi makan rohani daripada Nabi Muhammad SAW dengan hadir majlis taklim semacam ini, ya, maka terus akan terbina keimanan kita, akan terbina ketakwaan kita, akan banyak metode-metode yang kita miliki sehingga setan itu tidak mudah untuk menjerumuskan kita. Maka dengan cara seperti itulah, dan hanya dengan cara seperti itulah kita itu termasuk yang selamat, dengan dasar hadis Nabi SAW, an-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisun ala khatarin azim. Manusia semuanya itu akan binasa kecuali yang tahu akan binasa kecuali yang mengamalkan juga akan binasa kecuali yang ikhlas. Nah, semoga kita termasuk semacam itu sehingga kita termasuk selamat di dunia sampai di akhirat nanti.